Gadis ini lahir 7 tahun yang lalu. Selalu dipenjara di rumah ini. Ayahnya menutup pintu, tidak menunjukkan dunia luar. Dia menjadi seorang putri di dunianya sendiri. Sampai suatu hari, sebuah truk es krim berhenti di depan pintu. Chloe melihat seseorang melemparkan satu set lukisan dari luar ke pintu. Di dalam menggambar mobil es krim yang indah dan putri. Ini seperti pemandangan rumah. Chloe merobek stiker pintu. Melihat keluar, melihat tetangga membeli es krim. Dia terus berbisik, memberiku es krim. Tak lama kemudian, dia benar-benar membelinya. Chloe dengan senang hati membuka kode kunci di pintu. Bersiap-siap untuk mendapatkan es krim. Ayahnya terbangun dan menghentikannya. Berbalik dan bertanya dengan tegas. "Apakah Anda menyembunyikan saya?" Chloe menggelengkan kepalanya ketakutan. Ayah bertekad untuk menghukumnya sedikit. Kunci dia di dalam lemari. Keesokan paginya, ayahnya berhati lembut. Berjanji jika dia tidak keluar, akan membawa kembali es krim besar. Chloe menunggu di depan pintu, pintu secara alami mendorong keluar. Ayah memiliki pistol di satu tangan. Gerobak dorong satu tangan. Seluruh orang berlumuran darah. Dia pergi ke dapur untuk menangani lukanya. Chloe mati-matian menunggu untuk menyerahkan gerobak. Tapi tidak ada es krim. Ayahnya menelannya. Dia sangat marah. Langsung buka lemari yang aman. Ambil beberapa ratus dolar dan tinggalkan rumah. Ini adalah pertama kalinya Chloe keluar dari pintu. Segala sesuatu di luar membuat dia penasaran. Akhirnya menemukan truk es krim itu. Orang tua yang menjual es krim sangat dekat. Ajak Chloe masuk ke dalam mobil untuk mencoba semua es krim. Chloe dengan senang hati masuk ke dalam mobil bersamanya. Orang tua itu membawanya ke taman hiburan. Dia bersenang-senang. Tapi semakin tinggi orang tua itu mendorong. Chloe berteriak ketakutan, menarik perhatian orang yang lewat. Orang tua itu sangat kecewa dengan gadis pemberani ini. Kurasa ayahmu tidak mengajarimu dengan baik. Polisi ada di sini sekarang. Mintalah orang tua itu untuk membawanya keluar. Orang tua itu memberitahu Chloe. Dia ingin membunuh kita, dia membunuh ibumu. Tidak berhenti menghasut Chloe untuk menyerang polisi. Chloe hanya bisa berteriak, menyuruh polisi pergi. Saya tidak percaya. Segera setelah itu, polisi itu masih ketat. Secara alami meletakkan pistolnya lagi. Benar-benar keluar dari sini. Orang tua itu menyadari kemampuan khusus Chloe. Dia dengan senang hati mengambil tangannya kembali. Dalam perjalanan, dia akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Dia adalah kakek Chloe. Ternyata ini adalah dunia di mana, seperti orang dengan kekuatan super, hidup dengan orang biasa. Karena negara adidaya disalahgunakan, di luar kendali. Jadi orang-orang dengan kekuatan super dikejar oleh pemerintah. Ibu Chloe dibawa ke ruang isolasi. Ayahnya selalu mengira istrinya sudah meninggal. Khawatir tentang Chloe, dia mengambil beruang putrinya. Tetapi kakek itu percaya putrinya tidak mati. Dia ingin membawa keponakannya bersamanya untuk menyelamatkannya. Dia memberi Chloe sebungkus pil tidur. Katakan padanya untuk mendengarkan suara truk es krim. Kemudian masukkan obat ke dalam segelas air ayahnya. Tunggu ayahnya tidur dan menyelinap keluar. Dia mendengarkan. Keesokan harinya, dia benar-benar memasukkan pil tidur ke dalam gelas air ayahnya. Tapi dia masih naif. Bubuk di cangkir itu ditemukan oleh ayahnya. Chloe tahu dia sedang diekspos. Berbalik dan melarikan diri. Ayahmu mengambil sekantong bubuk itu. Bertanya kepada putrinya mengapa. Chloe tidak bisa berdebat. Aku hanya bisa berteriak. Pergi tidur, pergi tidur. Ayah yang marah itu tiba-tiba berhenti. Berbaring dan tidurlah secara langsung. Chloe buru-buru menyimpan sekantong uang yang melarikan diri dari rumah. Truk es krim kakek telah tiba. Dia melihat Chloe, buru-buru menyeka noda darah di sudut matanya. Ini adalah fenomena yang terjadi setelah penggunaan superpower. Polisi akan menggunakan jejak ini untuk menemukannya. Dia kemudian ditahan. Sekarang, kakek akan membawanya untuk menemukan ibunya yang ditangkap. Dia membawa Chloe ke sebuah restoran. Katakan padanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena gadis di depan. Seorang polisi yang menangkap orang-orang kekuatan super. Dia ingin melatih tim untuk bekerja untuknya.
Kakek bermaksud untuk membiarkan Chloe berbaur dengan tim negara adidaya. Pergi ke pangkalan untuk menemukan putrinya, selamatkan dia. Dia berpura-pura menjadi pendeta. Berbohong pada Chloe adalah bayi yang diadopsi. Polisi wanita itu mengambil pena cek dan menyapunya. Sudut mata Chloe berlumuran darah. Tapi ini adalah langkah pertama. Dia mulai bertanya tentang informasinya. Chloe menyebut nama untuk dirinya sendiri. Membuat identitas dan habitat palsu. Anak-anak kecil dengan kekuatan super dasar tidak bisa hidup seperti ini. Chloe melakukannya dengan sengaja. Itulah yang ayahnya gunakan untuk mengajarinya. Chloe melihat seorang polisi wanita memanggilnya monster. Dia berbalik dan berlari ke dapur. Benci siapa yang memanggil seperti itu. Kakek mengikuti. Mara bilang dia tidak mendengarkan. Sejenak marah. Saya lupa masih ada karyawan. Ada masalah. Kakek mengambil pena, langsung memasang mata Koki. Koki mengalihkan pandangannya. Dia dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan super, ditembak jatuh. Kakek bersembunyi di dapur. Pegang Chloe di pelukannya. Sebelum polisi wanita itu masuk, dia bersembunyi. Ternyata kakek juga seorang pria dengan kekuatan super. Ini adalah kekuatan supernya. Dalam perjalanan kembali, kakeknya tanpa henti menyalahkan Chloe karena tidak mengikuti pengaturan. Dia kesal, membuatnya membawanya pulang. Bawa aku pulang. Kali ini kakek mengikuti perintah. Putar mobil kembali ke rumah. Ayah muncul di tengah jalan. Dia menyuruh Chloe pulang dulu. Baru saja berbalik. Dia dan ayahnya dengan truk es krim. Mereka semua pergi dan tidak terlihat. Keesokan harinya, ayahnya keluar dari arah lain. Ingin bawa Chloe pulang. Tapi Chloe tidak mendengarkan, membuang tangannya. Langsung berlari ke tengah jalan. Sebuah mobil cepat tiba. Ayah bergegas memeluknya. Kecepatan mobil melambat. Ternyata ini adalah kemampuannya. Tetap terjaga. Dimungkinkan untuk membuat gelembung waktu menghentikan hibridisasi. Berkat kemampuan ini, dia menyembunyikan putrinya selama 7 tahun. Tapi sekarang tujuannya telah terungkap. Mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Chloe berbeda dari orang biasa. Semua yang dia inginkan muncul di sebelahnya. Dia, berkat kemampuan ini, bersama ibunya setiap malam. Hari itu, ibunya dieksekusi. Chloe melihat ibunya ditarik keluar. Dia terburu-buru untuk memberitahu ayah. Tapi ayahnya pikir dia berbohong. Sebaliknya, ambil kayu menutup lemari dengan rapat. Sampai Chloe dipaksa untuk mengatakan biarkan dia keluar. Jika tidak akan membunuh. Setelah itu, di bawah kendali putrinya. Bor di tangannya berhenti mendengarkan ayahnya. Mulailah berputar mundur. Ayah takut menjadi naif. Dengan tergesa-gesa meminta pengampunan. Buka pintu lemari. Tapi Chloe terlalu banyak menggunakan kekuatan supernya. Langsung pingsan. Ketika dia bangun, ayah dan kakek masih berkelahi. 7 tahun terpisah. Baru tahu istrinya masih hidup. Chloe memperhatikan bahwa tetangga telah menelepon polisi. Dia dengan keras menyela pertengkaran ayah dan kakeknya. Katakanlah, serigala ada di sini. Kemudian, di dalam ruangan muncul gambar di sisi yang berlawanan. Melihat polisi datang, Chloe menggunakan pikirannya untuk mengendalikan lengannya yang memegang pena. Menikam mata tetangganya. Kemudian bersiap untuk mengendalikan polisi yang menembaki dirinya sendiri. Tapi ayah berbalik. Polisi telah tiba. Melihat darah tetangga, mereka mengira adalah manusia super. Dia menembak jatuh secara langsung. Chloe sangat takut. Dia melarikan diri ke kamar di lantai 2. Ada foto ibunya lagi. Dia diikat di atas meja, untuk saat ini. Ayahnya masuk dari luar dan tidak bisa mempercayai matanya. Tetapi melalui ilusi, dia menemui dokter lain. Menembak terus-menerus. Tapi ini hanya ilusi. Temui dokter bersiap untuk menyuntikkan ibunya dengan racun. Chloe menggunakan kesadaran untuk mengendalikannya. Biarkan dia menaruh jarum suntik pada dirinya sendiri. Dan kemudian kendalikan penjaganya. Biarkan dia melepas tali pada ibunya. Tetapi pada titik ini, bel pintu berbunyi. Untuk memperpanjang waktu, ayah datang untuk mengatasi.
Ternyata itu adalah seorang polisi wanita. Dia berdandan dengan hati-hati. Tapi dia masih tahu, ketika dia berbicara. Kakek tersembunyi mencuri pistol polisi. Tapi dia segera tahu. Menembakkan pistol ke perut ayahnya. Polisi wanita itu berlari ke lantai 2 untuk menemukan Chloe menembak. Tapi peluru itu datang di depan Chloe. Dihentikan oleh tumpukan darah. Ternyata kakek telah menyembunyikan dirinya dari peluru. Chloe marah. Menahan petugas polisi dengan pistol yang menembak kepalanya sendiri. Polisi di luar mendengar suara tembakan saat bersiap untuk masuk. Sang ayah berhenti menggunakan kekuatan super. Polisi di sekitarnya berdiri diam. Tapi istrinya yang sedang dalam pelarian juga dihentikan. Ayah membuang rasa sakit keluar dari rumah, menembaki polisi. Setelah memasuki rumah, segera pecahkan gelembung. Banyak polisi yang meninggal. Orang-orang takut. Perintah langsung untuk menggunakan rudal. Semuanya mundur. Chloe melakukan yang terbaik. Bantu ibunya membuka pintu terakhir. Ibunya berhasil melarikan diri. Chloe sangat lelah sehingga dia pingsan. Rudal itu akan menabrak atap. Ayah menggunakan kekuatan terakhir saya. Chloe terlihat melarikan diri dari rumah. Menunggu Chloe bangun. Mereka melarikan diri. Tetapi karena lukanya sangat parah, sang ayah akan mati. Dia menyentuh tangan putrinya untuk terakhir kalinya. Tidak mendengarkan perintah Chloe lagi. Kemudian, saat terbang, menemukan Chloe. Mulai sekarang, mereka tidak akan bersembunyi lagi. Mereka bisa tinggal dimanapun mereka mau. Karena mereka sudah tahu. Ketika musuh datang, bagaimana menghadapinya? Mata Chloe penuh dengan pikiran. Dia jujur. Tapi dunia tidak memberinya kesempatan.